Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ramadhani, NIM 1801414555, kelas PGSD 4B. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah evaluasi pembelajaran yang pertanyaannya yaitu analisis tes atau ulangan semester siswa atau tingkat kesukaran, daya pembeda, dan kualitas pengecoh. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Berikut saya tampilkan data hasil ulangan semester siswa kelas 2 SD. Dilihat di tabel, angka 1 dibaca benar dan angka 0 dibaca salah. Lalu dijumlahkan jumlah yang benar dan jumlah yang salah, sehingga diperoleh rumus tingkat kesukaran yaitu P sama dengan B per CX, di mana P sama dengan indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab, JX yaitu jumlah seluruh siswa peserta tes. Jadi kita harus mencari tingkat kesukaran per butir soal. Masukkan saja contohnya nomor 1. Telah ditentukan bahwa B pada soal nomor 1 yaitu 8 dan JX yaitu 10. Jadi P sama dengan B per JX sama dengan 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Untuk melihat sukar atau mudahnya suatu soal, lihat saja indeks kesukaran yang telah ditentukan. Begitupun cara mencari tingkat kesukaran nomor selanjutnya, caranya sama dengan mencari tingkat kesukaran nomor 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 sampai 10 tingkat kesukarannya yaitu sukar. Yang selanjutnya yaitu daya pembeda. Daya pembeda adalah sebuah soal yang menyatakan beberapa jauh kemampuan butir soal tersebut untuk membedakan antara tes yang mengetahui jawaban yang benar dan tidak mengetahui jawaban yang salah. Berikut saya tampilkan data yang telah ditentukan. Nah, siswanya kan ada 10. Lalu kita bagi 2 jadi 5, di peringkat terlebih dahulu. Dilihat dari atas ke bawah, lalu dipisah. 1 sampai 5 ada berapa jumlah betul dan 6 sampai 10 ada berapa? Dari peringkat 1 sampai 5, siswa yang menjawab soal nomor 1 jumlah betul ada 5 dan dari 6 sampai 10 jumlah betul ada 3. Lalu kita harus mencari daya pembeda per butir soal. Lalu masukkan saja. Telah diketahui BA yaitu 5, JA sama dengan 5, BB 3, JB 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, 3 bagi 5 sama dengan 0,6. Jadi 1 dikurang 0,6 yaitu 0,4. Nah, untuk melihat indeks daya pembeda sebuah soal telah ditentukan. Kurang dari 0 termasuk indeks jelek ataupun bertanda negatif. 0,21 sampai 0,40 indeks cukup. 0,41 sampai 0,70 baik. 0,71 sampai 1,00 sangat baik. Dapat disimpulkan pada soal nomor 1 indeks daya pembedanya yaitu cukup karena 0,4 termasuk indeks daya pembeda cukup. Begitupun cara mencari daya pembeda soal selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya pembeda dari setiap butir soal 1 sampai 10 banyak siswa yang tidak mengetahui jawaban yang benar dari soal tersebut. Yang selanjutnya yaitu kualitas pengecoh. Kualitas pengecoh adalah jawaban yang tidak benar namun memungkinkan siswa terkecoh untuk memilihnya apabila siswa tidak menguasai materi pelajaran yang baik. Berikut saya tampilkan tabel jawaban siswa yang menjawab soal dari 1 sampai 10. Rumus kualitas pengecoh yaitu D sama dengan A besar dibagi N besar dikali 100%, di mana D yaitu tingkat distraktor dalam kurung persen, A sama dengan jumlah siswa yang memilih opsi tersebut, N jumlah siswa seluruhnya. Lalu kita lihat dulu ada beberapa siswa yang memilih pilihan A, B, atau C sehingga diperoleh. Jadi kita mencari data pengecoh per butir soal. Masukkan saja pada soal nomor 1 contohnya. D sama dengan A dibagi N dikali 100%.
telah diketahui, jumlah siswa yang memilih opsi tersebut yaitu 1, jumlah siswa seluruhnya yaitu 10. Masukkan saja 1/10 dikali 100% sama dengan 10%. Untuk melihat kriteria kualitas pengecohnya telah ditentukan jika distraktornya lebih dari 5%, yaitu diterima karena sudah baik. Jika distraktornya kurang dari 5%, lebih dari 0, yaitu revisi dengan ditulis kembali karena kurang baik. Jika distraktornya sama dengan 0, ditolak karena tidak baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 1 kriteria kualitas pengecohnya yaitu diterima, karena pada nomor 1 tingkat distraktornya 10%. 10% termasuk kriteria diterima. Begitupun cara mencari kualitas pengecoh soal selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan soal pilihan ganda setiap soal banyak menggunakan kualitas pengecoh, dan kualitas pengecoh setiap soal itu kriterianya bersifat sedang. Sekian paparan dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.